Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 538. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Daripada tempat lain di daratan. Banyak obat berharga yang tidak bisa dibeli di tempat lain akan muncul di kota Tianlei. Selama Anda memiliki batu asli dan berbagai bahan atau harta karun, Anda dapat membeli apa saja. Dalam waktu yang singkat, reputasi kota Tianlei telah menyebar ke seluruh benua Tianwu, dan kota Tianlei juga telah membuka kualifikasi bagi prajurit biasa untuk masuk. Tetapi siapapun yang masuk harus membayar sejumlah besar batu asli untuk mendapatkan kartu identitas sementara dan harus pergi dalam waktu yang terbatas. Namun meskipun begitu, para seniman bela diri di dunia yang tak terhitung jumlahnya masih berbondong-bondong bergegas ke kota Tianlei. Pada saat ini, Qin Chen, Yu Qiansu, dan Jiruyu berdiri dengan tenang di atas rumah penguasa kota Tianlei di pusat kota Tianlei. Mereka diam-diam memandangi kota Tianlei di bawah. Ini adalah tempat tertinggi di kota Tianlei. Mereka bertiga diam-diam memandangi kota Tianlei di bawah. Sebelumnya mereka telah mengalami perpisahan, berlarian, dan bahkan diburu. Namun pada saat ini mereka berdiri di sini. Hati mereka sangat damai dan menikmati waktu yang tenang ini. Shao Chen, apakah kita sekarang punya kota? Gumam Jiruyu. Ketenangan dan kehangatan seperti inilah yang mereka kejar dan mereka merasa sangat bahagia. Shao Chen, aku sangat menyukainya. Jika aku bisa, aku benar-benar ingin tinggal di sini selama sisa hidupku, kata Yu Qiansu. Dia mengangkat wajahnya yang cantik, matanya dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Ketika dia berada di 5 kerajaan, dia tidak pernah mengira bahwa dia akan berada di sini. Ya, aku akan melakukannya suatu hari nanti. Setelah benua Tianwu menjadi tenang, kita dapat kembali ke kota Tianlei untuk berlatih dengan tenang dan menjalani kehidupan yang tenang, kata Qin Chen. Dia diam-diam melihat ke kota yang jauh, dan tiba-tiba dia memikirkan Chen Sisi. Ada sedikit denyut di hatinya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Chen Sisi. Chen Sisi adalah orang suci dari Sekte Iblis Ilusi, dan dengan kekuatan Sekte Iblis Ilusi seharusnya tidak ada masalah. Dan bagaimana dengan Zhao Lingshan, Wan Qiming, dan yang lainnya? Qin Chen diam-diam berpikir bahwa suatu hari dia akan membawa semua teman dan kerabatnya untuk tinggal bersama dan tidak perlu lagi khawatir tentang bahaya apapun. Dan ibu. Qin Chen turun untuk mencari keberadaan ibunya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia tidak pernah mendengar keberadaan ibunya. Seolah-olah ibunya telah menghilang dari benua Tianwu. Dia percaya bahwa saat ini ibunya pasti ada di suatu tempat. Jika ibuku bisa melihatku sekarang, dia pasti akan sangat bahagia, gumam Qin Chen di dalam hatinya. Akan sangat bagus jika Chen Sisi ada di sini, kata Jiruyu. Dia tiba-tiba berkata, mereka bertiga pernah mengalami kebersamaan di alam Yu kuno. Shao Chen, Chen Sisi melihat ledakan di dunia Yu kuno waktu itu. Jika bukan karena Kaisar Pantom yang menghentikannya, Chen Sisi mungkin akan mati bersamamu waktu itu. Jika dia berpikir bahwa kamu sudah mati, mungkin dia tidak akan baik-baik saja, kata Yu Qiansu. Mendengar ini, jejak rasa bersalah tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dia tidak pernah pergi ke Chen Sisi pada awalnya karena Jiruyu dan Yu Qiansu sama-sama sangat berbahaya, dan menurutnya Chen Sisi akan lebih aman. Tetapi sekarang, tidak peduli seberapa sibuknya dia harus pergi ke Chen Sisi. Setidaknya untuk membiarkan Chen Sisi mengetahui bahwa dia masih hidup. Namun Qin Chen juga dikejutkan oleh fakta bahwa Master Sekte Iblis Ilusi adalah orang dengan ranah semi alam suci. Di tanah sihir kuno, Master Sekte Iblis Ilusi jelas tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Sangguan Sinner. Jika Master seperti itu bisa ditarik ke sisinya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya untuk melawan istana berkabut. Saya lalai. Untuk selanjutnya, saya akan pergi ke Sekte Iblis Ilusi sesegera mungkin.
kata Qin ada jejak menyalahkan diri sendiri di hati Qin. Dia kemudian mengulurkan tangannya, lalu menarik Yu Qiansu dan Jiruyu ke pelukannya. Saat ini tidak ada yang berbicara dan mereka semua menikmati kehangatan yang damai ini. Kebahagiaan setelah penderitaan ini terasa lebih berharga. Qin sangat puas dengan kota Tianlei saat ini. Dia bisa memanggil kerabat dan teman-temannya. Tidak akan ada terlalu banyak krisis. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Jiruyu, Yu Qiansu, aku akan meninggalkan kota Tianlei dalam 2 hari. Dan aku akan pergi sebentar. Tetapi jangan khawatir, aku pasti akan baik-baik saja, kata Qin. Dia terlalu memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dan Jiruyu juga Yu Qiansu tidak cukup kuat untuk pergi bersamanya dalam petualangan kali ini. Apa yang paling ingin dilakukan Qin sekarang adalah pertama-tama pergi ke Sekte Iblis Ilusi untuk menanyakan berita tentang Chen Sisi, lalu memenangkan hati Master Sekte Iblis Ilusi untuk berada di sisinya. Kemudian setelah menyelesaikan semua itu, dia akan memutuskan perjalanannya selanjutnya. Kemungkinan besar dia akan pergi ke Bloodline Holy Land, atau menemukan Peng Xiaoyu, atau bahkan langsung pergi ke Istana Berkabut. Tentu saja yang paling terpenting adalah menemukan keberadaan Raja Iblis. Kami tahu kamu akan pergi. Jiruyu dan Yu Qiansu sangat mengenal Qin, dan sekarang mereka benar-benar tidak mengkhawatirkan Qin. Qin memiliki cakram Gyo Qiankun, Lao Yuan, kucing hitam besar, dan juga Po Qiankun. Kecuali beberapa orang seperti Sangguan Cinder dan Raja Iblis. Selain itu, selama Qin tidak jatuh ke dalam perangkap apapun, tidak banyak orang yang dapat mengancamnya. Pada saat yang sama, mereka dapat berada di sini bersama Qin dengan tenang. Tetapi di saat berpikir bahwa Chen Sisi masih berada di Sekte Iblis Ilusi, mereka berdua merasa sedikit bersalah di hati mereka. Cinta Chen Sisi untuk Qin juga tidak kalah dari mereka. Di hari berikutnya, Qin secara diam-diam meninggalkan kota Tianlei bersama Po Qiankun dan dengan cepat menuju ke Sekte Iblis Ilusi. Kali ini dia pergi ke Sekte Iblis Ilusi. Qin hampir tidak mengambil siapapun. Dia hanya membawa Po Qiankun. Adapun penguasa Gunung Tiandi dan Budak Hitam, mereka semua tinggal di kota Tianlei. Di antara mereka, Budak Hitam perlu membangun jaringan intelijen, terutama untuk jaringan intelijen Raja Iblis dan Istana Berkabut. Qin perlu menemukan Raja Iblis secepat mungkin. Dan tempat yang mungkin dikunjungi oleh Raja Iblis adalah Alam Yukuno atau Alam Rahasia Iblis Surgawi. Selain itu, tidak banyak tempat yang bisa dikunjungi oleh Raja Iblis. Karena kedua tempat ini paling akrab dengan Mokara dan Skeleton Cabang, jadi Qin mengirim mereka berdua untuk menyelidiki jejak Raja Iblis. Qin juga diam-diam memobilisasi keluarga Ji. Untuk keluarga Ji, Qin hanya memiliki satu permintaan, yaitu bersembunyi sebanyak mungkin. Dan pada saat yang sama, diam-diam menanyakan tentang pergerakan Istana Berkabut. Di Istana Penegak Hukum ada keluarga Ji. Tentu saja apapun pergerakan Istana Berkabut, pasti mereka akan tahu. Dan mereka harus memberitahukannya kepada Qin. Saat ini, setengah bulan kemudian, Qin dan Po Qiankun telah tiba di tempat bernama Yin Moling, di surga ketiga Wuyu. Dikabarkan bahwa Sekte Iblis Ilusi terletak di Bukit Yin Mo ini. Bukit Yin Moling adalah tempat yang penuh dengan aura suram, di mana orang tidak dapat mengaksesnya. Dan ada monster darah dengan atribut Yin di mana-mana yang sangat berbahaya. Bahkan ada rawa dengan gas beracun di dalamnya. Umumnya orang kuat yang tidak dikenal memasukinya begitu gas beracun ini terhirup. Bahkan orang kuat di ranah tahap akhir material Emperor akan mati. Dapat dikatakan bahwa Bukit Yin Moling ini hampir sama dengan rawa kematian hitam. Meskipun Yin Moling bukan salah satu dari 7 area terlarang di daratan, nyatanya dalam hal bahaya, ini adalah tempat yang menakutkan dan berbahaya nomor 2 setelah 7 area terlarang. Tanpa diduga, seseorang akan membangun sekte di tempat ini. Dan aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Master Sekte Iblis Ilusi itu. Po Qiankun dan Qin terbang melintasi Gunung Yin Moling dengan sedikit keraguan di mata mereka. Tempat semacam ini benar-benar tidak cocok untuk bertahan hidup. Dan kebanyakan orang tidak akan pernah mendirikan sekte di sini. Mungkin ketika Sekte Iblis Ilusi pertama kali didirikan, itu sangat berbahaya dan hanya bisa didirikan di Bukit Yin Moling ini, kata Qin dengan ringan.
Mungkin sekte iblis ilusi itu hanya bisa berkembang di tempat-tempat yang berbahaya seperti Gunung Yinmoling ini. Tapi yang membuatku penasaran adalah apa identitas master sekte iblis ilusi itu. Dia sangat misterius. Bahkan intelijen keluarga Ji di Istana Penegak Hukum tidak mengetahui identitas master sekte iblis ilusi. Tidak ada satu informasi pun tentang master sekte iblis ilusi ini. Orang ini sepertinya lahir dari udara, kata Pukian Kun. Ini membuat Pukian Kun sangat bingung. Munculnya seorang ahli top pasti tidak mungkin muncul begitu saja. Tetapi master sekte iblis ilusi ini tidak dapat menemukan masa lalunya sama sekali. Ini memang sangat aneh. Pergi, apakah kamu tidak melihatnya? Qin-Chen terkekeh dan meraung. Binatang elang kelas kaisar merasakan napas keduanya dan bergegas menyerang mereka. Tetapi Qin-Chen dengan mudah menghancurkan binatang elang itu dengan telapak tangannya. Binatang elang itu diledakkan dan jatuh ke racun rawa di bawah. Racun ini mengandung kekuatan korosif yang tak ada habisnya yang sangat menakutkan. Namun Qin-Chen dan Pukian Kun tidak takut. Qin-Chen memiliki tubuh suci abadi, dan racun yang dapat meracuni tahap akhir Martial Emperor ini tidak berpengaruh sama sekali kepada Qin-Chen. Sedangkan Pukian Kun adalah ahli tingkat ranah semi alam suci. Meskipun racun Yinmoling ini sangat kuat, itu bukanlah 7 area terlarang. Hanya master di tingkat Martial Emperor tahap akhir yang dapat diracuni oleh racun ini. Saat ini di atas tubuh Pukian Kun, kekuatan tak terlihat menyebar dan area racun tiba-tiba berjarak 10 kaki dari tubuhnya. Kakak Pu, sepertinya kamu pulih dengan baik di dalam cakram giok Qian Kun sebelumnya, kata Qin-Chen. Napas yang keluar dari tubuh Pukian Kun membuatnya merasa sedikit kaget. Itu mengandung jejak aura alam suci yang sangat kuat dan juga menakutkan. Itu karena aura kristal suci di dalam cakram giok Qian Kun. Diperkirakan tidak akan lama lagi luka orang tua ini akan sembuh. Dan pada waktu itu tiba, saatnya untuk kembali ke Bloodline Holy Land dan mendapatkan kembali semua yang hilang dari orang tua ini, kata Pukian Kun dengan jejak cahaya dingin bermekaran di matanya. Pada saat itu, meskipun Qin-Chen tidak mengambil bahkan satu kristal suci, tetapi ketika dia berkultivasi di dalam segel mutiara batas kota, dia terus-menerus menggunakan cakram giok Qian Kun untuk menyerap kekuatan kristal suci. Dan semua kekuatan kristal suci ini disimpan di dalam cakram giok Qian Kun. Lao Yuan dan Pukian Kun yang sama-sama terluka pada saat itu. Dengan menyerap kekuatan kristal suci ini, mereka memulihkan kekuatan mereka. Setengah jam kemudian mereka berdua telah memasuki bagian terdalam dari bukit. Namun nampaknya mereka ingin menemukan tempat sekte iblis ilusi itu sangat sulit. Terutama master sekte iblis ilusi itu sangat tersembunyi. Bahkan Qin-Chen dan Pukian Kun sangat sulit untuk menemukan tempat sekte iblis ilusi itu dalam waktu yang singkat. Kapan kita akan menemukannya? Wajah keduanya sangat jelek. Dengan basis kultivasi mereka, jika mereka mencari sedikit demi sedikit, mereka pasti akan menemukannya. Tetapi itu mungkin terlalu membutuhkan banyak waktu. Benar, kucing hitam besar. Qin-Chen segera memanggil kucing hitam besar di dalam cakram giok Qian Kun. Dengan kepintaran kucing hitam besar itu, mungkin akan mudah menemukan sekte iblis ilusi. Mendengar permintaan Qin-Chen, kucing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kalian berdua terlalu bodoh. Cari sekte iblis ilusi dan coba dengan batu hati ajaib. Batu hati ajaib adalah harta karun dari master sekte iblis ilusi. Dan itu adalah kunci baginya untuk menembus alam semi suci. Jika sekte iblis ilusi benar-benar ada di sini, setelah batu hati ajaib diaktifkan, itu pasti akan ditemukan. Qin-Chen menepuk kepalanya. Ya, bagaimana dia bisa melupakan ini? Segera Qin-Chen mengeluarkan batu hati ajaib. Setelah batu hati ajaib dikeluarkan, seketika itu jejak kekuatan sihir terpancar. Segera Qin-Chen samar-samar merasakan bahwa sekte iblis ilusi ada di arah barat daya ribuan mil jauhnya dari sana. Apakah itu ada di sana? Sosok Qin-Chen bergetar dan segera dengan cepat menyapu ke arah area itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.